Nah, sambil menunggu Teh Ginanya, mungkin kita buka dulu acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sharing session ini. Tak lupa juga sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Nah, karena tak kenal maka ta'aruf, mungkin Hana akan memperkenalkan diri Hana dulu ya. Ya, perkenalkan, saya Hana. Saya sebagai founder Subuh Project ini sekaligus berperan sebagai moderator di pagi ini. Nah, mungkin Hana bakalan ngejelasin sedikit ya tentang Subuh Project. Apa itu Subuh Project? Subuh Project adalah sebuah komunitas yang tujuan utamanya ialah untuk memanfaatkan waktu subuh agar tidak tidur setelah sholat subuh. Bentar ya. Ya, mungkin dilanjutkan ya penjelasan tentang Subuh Project. Subuh Project adalah sebuah komunitas yang tujuan utamanya ialah untuk memanfaatkan waktu subuh agar tidak tidur setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Seperti yang telah kita ketahui bahwa waktu subuh ini tuh banyak sekali manfaatnya ya. Maka dari itu yuk kita manfaatkan secara bersama-sama. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya diantaranya ada membaca Al-Kahf secara bersama-sama, itu khusus untuk ahwat, dan dilaksanakan setiap Jumat pagi. Nah, juga di hari Minggunya akan ada sharing session seperti ini dengan tema yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Bayu. Bagaimana Bayu, sudah hadir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله
أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahu alaihi maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Kang Bayu yang telah membacakan Quran di pagi ini. Semoga bisa jadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua ya. Sambil menunggu, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Ini Akang Teteh semua asalnya pada dari mana nih daerahnya? Kalau Hana sendiri sih dari Cimahi dan sekarang tinggal di Cimahi. Kalau Akang Teteh semua pada dari mana aja nih? Sok boleh open mic juga kalau misalnya ada yang mau sharing. Masya Allah, ada Teh Anissa. Teh Anissa ini mentor aku waktu pas perancangan PKP ini. Ahlan wa sahlan Teh Nisa. Masya Allah, Teh Sinta ada yang dari Garut nih. Masya Allah. Ayo yang lainnya pada dari mana nih? Cimahi, ya kita ke Sekota ya Han. Teh Asri dari Kabupaten Bandung, Teh Nifa dari Cimahi, Kang Rizky dari Bekasi, Teh Karolina dari Jakarta, Teh Alfiana dari Jakarta. Masya Allah. Ada yang dari Semarang juga, Teh Syarifah, Zakila Khairon Teh sudah hadir. Zakumul Khairon juga untuk semua yang sudah hadir ya. Sekarang lagi sibuk kegiatan apa nih semuanya? Oh iya, nggak apa-apa. Yang lainnya ini lagi pada WFH, kuliah, kuliah. Masya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan oleh Allah dan dimudahkan segalanya ya. Amin. Masya Allah, nunggu kepastian wisuda. Semoga dilancarkan ya Kak, wisudanya dimudahkan semuanya. Dan selalu diberikan takdir yang terbaik oleh Allah ya, karena itu hal yang utama ya, kita diberikan kebahagiaan, kita diberikan takdir yang terbaik, karena sesungguhnya hidup itu tuh bakal bahagia kalau kitanya sendiri bahagia gitu. Jadi kita harus bikin diri kita bahagia terus dengan berbuat baik kepada sesama juga. Terus jangan lupa tersenyum, karena senyum adalah sedekah juga kan. Biasanya kalau hari Minggu pada ngapain nih? Suara aku jelas atau putus-putus ini? Oh jelas, Alhamdulillah. Oh tapi agak kecil ya, mungkin ini mikrofonnya bermasalah sedikit.
Terus aku mau tanya nih, kenapa kalian, Akang Teteh semua maksudnya, mendaftar acara ini gitu? Apa yang Akang Teteh semua harapkan dari adanya sebuah project? Bisa diisi ya di kolom chat alasan untuk ikut acara ini, terutama di public speaking ini nih. Kenapa pada ikutan ini sih gitu? Bisa dijawab ya di kolom chat. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Ginanya sudah hadir, Akang Teteh semua. Yuk kita sambut Bu Gina yang saya hormati, Teh Gina Rahmalia, dan Akang Teteh semua yang Hana cintai dan Hana banggakan. Sebelum dimulai, mungkin Hana akan membacakan CV Bu Gina ya. Mari kita lihat. Nah, mungkin Hana akan membacakan work experience dari Teh Gina sendiri. Teh Gina ini adalah seorang teacher staff pada Januari 2004 sampai Mei 2004 di SMP Negeri 5 Bandung. Teh Gina ini juga sebagai Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH West Java Staff pada tahun 2005 bulan Juni sampai Juni 2008. Teh Gina ini juga sebagai researcher or staff center for interdisciplinary research or environment Master Programs on Environmental Study Graduate Program pada Juni 2010 Hana, kita sampai itu aja kali ya, about me aja ya. Terus udah gitu kita langsung aja deh. Udah gitu aku ngeliat yang ini ya. About Teh Gina aja berarti ya. Teh Gina ini adalah seorang professional trainer and coach dan dipanggil sebagai coach ya. Terus ini bisa dibaca juga ya sama Akang Teteh semua. Mungkin udah. Tapi tadi ngeliat tagline-nya dong. Jadi aku langsung aja, kita langsung aja lah Han. Oke. Ya udah langsung aja kita sambut Bu Gina ini dengan takbir. Allahu Akbar. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dituduh ya? Sharing screen-nya juga ya? Oke. Ya. Oke, Anda. Ya Allah, Insya Allah. Oke, jadi ya itu tadi ya. Tadi saya baca di tengah di sini udah sholat subuh ya tidur lagi. Kalau ketiduran tuh gimana ceritanya coba? Itu hikmat banget itu udah gimana lagi ya udah kayak biaya. Ya Robby Kumat tuh kan. Sering nggak? Pernah nggak? Ini truly happen gitu kan. Jadi yang ya it's really happen. Jadi pernah nggak sih kalian lagi habis sholat gitu kan? Udah sholat, nyambung sholat lagi gitu kan. Udah gitu bener-bener sampai apa? Sampai ininya nih, sampai neplak terus. Udah tiduran terus gitu pas sih. Kan ngomongin juga aku pakai mukena gitu, hai gitu kan, assalamualaikum semuanya apa kabar gitu kan, ya Allah. Dan ini terjadi ketika saya ada live gitu kan, live di Instagram itu pernah 3 pembicara saya sama tuh kayak kamu Han, terus kayak ini orang ini kemana, udah gitu aku nggak bisa telepon karena ya semua di luar negeri. Dan itu aku bawa contohnya Rama aja deh, Ram ini soalnya aku record jadi aku kasih tahu kamu aja ya. Itu Rama tuh kan di Arab Saudi. Apa nggak mungkin? Terus aku telepon Dinda adiknya gitu. Dinda, ini kakak kamu kemana? Aku yakin kakak kamu masih tidur kan. Terus kata aku ngomong gini, ini pasti someday gitu ya, it will be happen, tapi janganlah. Makanya minggu kemarin tuh kan minggu kemarin banget ya. Minggu kemarin tuh saya tausiah di pernikahan. Itu tuh katanya sih dikit, taunya ibu-ibunya banyak kan. Gitu kan, terus saya mikir kayak misalnya udah ini pokoknya jadi yang namanya PDCA planning do check action gitu kan, putus-putus kah suaranya, putuskah katanya Indah Permatasari Putri? Tidak terlalu, sekarang Teh sudah mendingan. Enggak ya. Perlu pakai headset nggak? Soalnya sih tadi malam tuh akhirnya si coachingnya sampai jam 11 malam. Jadi
Kira-kira Dan kalau hari ini misalnya aku mau ke sesuatu rumah yang sakit Advent ya yang pada di Bandung, tolong didoakan. Jadi anak saya tuh thalassemia, jadi ya harus siap-nyiapin tuh ke PMI-nya. Jadi tadi malam tuh masih sama perawat Advent, masih discuss gitu sampai malam nanyain darahnya Handara buat udah dibawa belum gitu kan buat hari ini transfusi segala macam. Jadi ya akhirnya beginilah kita hari ini baru memulai. Jadi nggak apa kalau dari Allah ya, yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewat kamu tidak akan pernah menjadi takdirmu guys. ya. Oke, ini peserta berapa sih kalau Google, kalau nggak pakai laptop kan nggak kelihatannya nggak enak banget ya. Berapa sih nih Han? Peserta? Kalau yang hadir itu ada 33 sama kita berarti 31 pesertanya Oke. yang hadir. Iya, jadi ini ya di record lah ya, jadi biar lebih bermanfaat, jadi bisa dilihat lagi kan, bisa dilihat. Intinya adalah gini loh, kenapa sih kalau kita mau ngomongin kata gitu ya, kata adalah rasa adalah public speaking. Sekarang ini Hana udah berapa kali nih jadi pembicara atau misalkan presentasi lah gitu di depan ketawa dia di depan banyak orang gitu, pernah nggak? Saya ingat banget waktu itu yang aku masuk ITB. Aku masuk ITB itu kan dibagi 2 waktu kan. Itu udah 1.000 orang kan, 500 kan. Udah gitu plus berarti ada orang tuanya tuh pada datang. Karena itu ikutan nggak yang aku masuk ITB? Aku Waktu itu belum hijrah sih ya, jadi saya juga belum pakai baju syari tuh berapa tahun yang lalu ya. Ada di YouTube channel saya lah. Itu ya paling banyak ya di 1.000 orang lah ya buat ngelihat orang terus kayak ini lebih dari 500 orang gitu atau 1.000 orang gitu. Nah biasanya coba boleh dibantu ya sama Indah juga tadi yang ngejawab yang suara keputus-putus gitu ya, boleh dijawab coba. Itu biasanya nih aku matiin dulu yang ini ya. Aku masuk dari sini dari laptop biar kelihatan semua. Kalau dari laptop kelihatan semua kan ya? iya tuh. Nah, enak kalau kelihatan semua. Ntar aku matiin dulu ya. Oke, wait. Tuh, ada Hana, ada Ali Viana, ada Devi Sylvia. Ini saya tanya semuanya ini pada nggak ngeliatin kamera. Jangan-jangan lagi pada pakai ini lagi apa? Lagi pakai apa? Lagi pada pakai mukena. Oke. Kalau kita mau ngomongin rasa, kenapa seseorang? Sudah liatin dong, Syarifah, halo, Kamalia Putri. Aku bisa ngeliatin semuanya. Oke. Senang banget ngeliatin semuanya. Oke. Nah, oke. Ini senang nih, ada Bayu Samudra, luar biasa, Masya Allah ya. Ada Indriani, jadi kan tidak mau orang. Ada Devi Sylvia, ya. Ada Anissa. Kalau bisa bener kan, itu pakai mukena kamu ya? Ada Hana Fauzia kayak banyak yang hafal tuh namanya ini banget familiar, ada Asri Fadila dan emang segini ya. Oke. Ada Ilsa Rostiana, udah kelihatan lah itu berapa. Nah, jadi balikin lagi kenapa sih kita ngomongin rasa? Ya sekarang saya tanya deh, kalau kita ngomong itu masuknya akhirnya kemana sih? Rasa kan? Ke hati, ya kan? Dan kalau kita ngomongin public speaking, kalau ngomong di depan banyak orang biasanya apa dulu? Yang ini banget, yang langsung rasanya kepikiran. Aduh nanti gugup, nanti salah, nanti gimana. Kenapa sih harus mikirin yang kayak gitu? Itu kan ketakutan yang nggak akan terbukti dulu gitu kalau belum terjadi. Sekarang semua dijawab ya. Kalau pada dewasa nih semua. Ya pada remaja, nggak mungkin juga ngomong remaja pada dewasa. Udah di atas 17 tahun semua kan. Nggak sih mah anak-anak terus soalnya gimana kan belum lulus gitu gini-gini. Kalau mindsetnya gitu ya udah gitu ya, suka nggak sesuai apa yang dikatakan dengan yang dipikirkan ya, niatnya mau ngomong ini keluarnya gini terus gitu, oh, kenapa ngomong kayak gitu gitu ya. Jadi ketakutan di public speaking yang pertama tiba-tiba pas ngomong banyak orang nih padahal udah latihan depan kaca dia itu gimana ya, itu gimana ya. Tiba-tiba dia tuh gemeter, padahal kayak dia suka nggak megang gitu ya, mic, ada mic kayak ada remote gitu. Tiba-tiba dia gemeter gitu. Atau tiba-tiba ini ada AC gitu ya, jelasnya air condition, jadi betul-betul dingin, tapi kenapa ini tiba-tiba harudang gitu ya, kenapa ini pada jadi pararanas gitu ya, atau tiba-tiba jadi MC. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu di acara ngeblank. Begitu acaranya lupa ditulis. Karena mikirnya udah yakin gitu kan. Udah hafal gitu, ngeblank. Atau mikir gini, audiensnya ternyata profesor semua. Bener. Audiensnya
ternyata dokter, wah langsung kan, terus saya nggak qualify deh. Terus nanti kalau audiens ada yang nanya sesuatu yang saya nggak ngerti gimana? Nanti audiens, nah itu kan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Sebetulnya kalau bisa di blok aja yang akan terjadi gitu. Kecuali kalau misalkan di luar skenario ya sama kayak gini ya, udah dijalanin gitu. Nggak bisa juga bukan kayak gini. Anaknya kan dari awal enak, semua enak. Tapi ya inilah pembelajaran kita hari ini mungkin contohnya sama Allah dicontohkan adalah kita udah bikin planning, do, check, action, tiba-tiba ada sesuatu yang semuanya di luar kendali. Contohnya ya, ketika sekarang kita mesti cerita. Cerita itu pakai kata-kata atau pakai kata bahasa kolbu? Kalau Teteh cerita ya itu pakai kata atau pakai bahasa kolbu? Coba dijawab. Dijawab. Kalau aku Pakai bahasa kata. Iya gitu bener Anissa, dijawab ya, jangan ini kita bukan lagi ngedongeng ini ya. Kata-kata kata Rizky sih. Oke ya, atau nggak di chat atau apa, pokoknya dijawab kalau ditanya. Nah itu, kan ini juga tadi kan ceritanya sama pakai kata-kata. Kenapa kita ngomonginnya kata kerasa? Saya langsung aja ya, ini kita akan ke sini. Nih tuh, ini coaching kemarin loh. Allah, coaching kemarin. Itu gimana sih? Itu kemarin. Aduh, yang satu grup aku kirimin aja udah banyak ya. Iya. Lagi ada di luar grup, bener nggak? Karena udah gini-gini. Keren banget ya, Masya Allah. Salut. Sekarang, ini pertanyaan paling gampang, semua harus ngechat. Ah, nggak mau tahu pokoknya, kalau nggak pundung saya ya. Pundung. Coba ya, semuanya. Bayu Samudra juga ngechat. Apa yang paling seneng betul-betul pernah terjadi dalam hidup kamu? Silahkan chat. Yang bener-bener paling seneng banget dalam hidup kamu pernah terjadi di diri kamu. Silahkan di chat aku. Dari list, resep. Saya mau baca coba itu di bawah soalnya jadi pasti ke bawah ngeliat laptop. Mimpi yang dicita-citakan tercapai. Karena duluan takutin. Ayo yang lain bisa ya diisi di kolom Ini chat mana ya. ini? Ah ini mau udah tertidur. Katanya Bayu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Oke, apa lagi? Cuman baru 2, ini teh gimana? Katanya kan kita kata. Ayo Devi, Sylvia tuh Devi nggak apa-apa Devi. Dinyalain kenapa biar saya ngeliat kamu. Ayo teh. Kalau di saya itu adanya ada Hana Fauzia, ada Asri, ada Bayu, ada Devi, ada Iin, ada Anissa. Ini Hana Fauzia yang aku nggak? Yang aku. Terasa berguna ketika ekspektasi realita mendapatkan hidayah, Masya Allah, dapat teman taat, masih diberikan kesempatan hidup sampai sekarang, bersyukur, berbagi pada orang-orang, kata Gia, kata Yusuf tadi, Rosdiana memberikan Syarifah, bilang bisa buat orang tua bahagia, Lutfi, kumpul bareng keluarga dan orang yang dicintai, Asri, maaf ya bukan sombong teh, udah ini mah gak ada, tenang aja, yang namanya sombong sama iri hati itu mau urusannya seton, kita tinggalin aja dulu ya, tenang aja, maaf, lebaran masih lama, toh. Oke. Ketika bisa memberikan manfaat. Contoh simpelnya bisa ngasih saran, masukan, sharing bareng teman. Bismillah kata ini, masuk surga katanya Bayu. Masya Allah, luar biasa. Terus sekarang saya tanya, semuanya yang ada di sini ya, 35 orang, ada yang meninggalkan kita seorang, nangis nggak sih? Terus udah itu, kira-kira ya, coba ditanyakan. Ini paling gampang, tapi saya bilang kira-kira nggak apa-apa ya. Keterlaluan kalau itu ya kayak Bang Romat terlalu. Hidup tuh di mana sih? Masa lalu, masa kini, apa masa depan? Hidup itu di masa kini, masa lalu, masa depan. Di mana? Itu ya hidup di masa depan kayaknya Rizky Ferdi Tamang, aku mau temenin Doraemon ya. Dia cepet-cepet kan. Kita hidup di masa kini, wak katanya Anissa Rapipa. Aduh, kita hidup di masa kini, masa ayeuna, kata Fauzi juga. Masa kini ya tuh waktu nggak boleh kayak gitu. Terbukti dari kalian walaupun itu cuma bercanda-bercanda itu namanya pembulian, tau nggak? Itu dosa. Walaupun cuma bercanda, ingat kata adalah rasa. Ya, kalau tiba-tiba lagi emang nggak fokus nggak konsentrasi atau lagi buru-buru atau apa kan kita nggak tahu. Nah padahal kita nggak usah tuh gitu kan. Nah, kayak tadi saya gitu kan ngomong di masa nah. Ngomong segala sesuatu, ngekritik atau apa, astagfirullah, nah itu. Jadi contohnya tuh langsung gitu ya, kita contohin masing-masing.
kata adalah rasa, kita mikirnya kayak biasa aja, ternyata tadi yang kita omongin langsung bilang awas ya nanti ketemu kayak Gina ngomongin kayak gitu ke aku, padahal salah ngetik, apa nge-type doang, ngetiknya salah gitu. Nah ini yuk kita lihat di sini. Di sini tuh ada otak ya yang nyambung sama tulang ekor belakang. Ya, otak di belakang di sini. Ya, di sini nih. Aku nggak sebut pakai handshock nih. Oke, di sini ya. Nah, di belakang. Di belakang itu adalah otak reptil. Otak reptil. Otak reptil itu nyambung sama tulang ekor belakang. Nah, otak reptil ini adalah tempat kita survival. Oke, otak reptil. Otak reptil itu untuk survival. Dia itu mikirnya apa? Mikirnya makan, minum, tidur, reproduksi. Udah, itu. Dan kalau misalkan kita ada mantan nih, mantan itu apa sih? Coba diketik. Mantan. Nah, pada senyum gitu ya. Ya kelihatannya Syarifah sama Hana gini-gini aja. Ya, Hana Fatihah maksudnya. Ayo, itu ditulis. Baru terakhirnya today doang. Mantan itu apa sih mantan? Mantan teman, mantan pacar, bukan. Mantan itu adalah masalah dan tantangan, oke? Bukan bekas. Aina, bekas. Ya, jadi mantan itu, oh iya kata Indah. Oke. Apa itu mantan? Mantan adalah masalah dan tantangan, oke? Jadi masalah dan tantangan, gitu. Nih, mantan. Setiap ada masalah dan tantangan, otak reptil itu ada 3 F nih pokoknya. F3F-nya itu apa? Ada yang pertama adalah fight. Kalau kita jelas bakal menang segala macam enak langsung fight ya. Atau tiba-tiba menghindar, flight. Wah gawat nih kayaknya kita gini segala macam, nanti baper segala macam. Yang ketiga nge-freeze. Ya. Dan fight, flight, freeze. Nanti si otak reptil ini pasti nyambung ke otak mamalia tentang apa? Tentang rasa. Sekarang coba. Rasa tuh ada 2 loh. Rasa itu ada yang namanya feelings, ada yang namanya sensings. Di sini ada yang tahu nggak? Ayo para mahasiswa, mahasiswi dijawab. Iya tesannya sebagai carita gitu ya. Kalau yang tahu bisa diisi ya di chat. Rasa tuh 2 loh. Ada rasa yang namanya feelings, ada yang namanya sensing. Bener nggak? Diem aja. Nah ini kebiasaan orang Indonesia nih, mahasiswanya kayak misalkan kalau dapat apa aja gitu ya, disangkanya lagi pada cerita, dengerin. Begitu ditanya, apa gimana? Feeling, perasaan, sensing kalau merasa berlebihan katanya. Dan ya, feeling, perasaan, sensing, sensitivitas. Oke, dugaan sama menduga bukan. Boleh isi aja dulu ya. Kalau udah tahu mah ada ngapain juga ikutan yang gini-gini. Berarti kan sama Allahnya, qadar Allahnya ini belum tahu nih. Insya Allah bisa mendapatkan ilmu gitu ya. Kita kan sekarang di sini bareng-bareng di majelis ilmu. Kita luruskan niatnya. Ikut di sini itu bukan mau nyari jodoh. Banyak tuh orang tuh ikut kajian, ikut seminar gitu ya, mau cari jodoh gitu. Jadi jodoh gitu ya. Rajin tuh kan, kajian Ustadz Adi Hidayat ikut gitu kan, Abdul Somad ikut, semuanya diikutin gitu kan. Ngapain? Mau dapatkan jodoh yang soleh. Jodoh yang soleh, cari jodoh gitu ya. Pengalaman ya Kak? Enggak, saya mah dijodohin sama kakaknya nikah sama adiknya. Begitu Ilsa. Nah, jadi ini. Nah, tadi ketika kita ngomongin si reptil tadi, makan, minum, tidur, reproduksi. Jadi kalau misalkan kita ikutan seminar, atau kita baru masuk gitu, tiba-tiba mikirnya aduh makannya kapan ya, istirahatnya kapan ya, nah itu berarti coba kita pakai otak reptil gitu. Atau aduh pengen nonton drakor gitu ya, pengen ini. Kemarin juga saya mikirnya gitu, aduh jatah nonton gitu kan, jatah nonton, jatah apa, baca komik, itu mau ngomong jadi aduh gitu ya, mau baca komik adalah ngomong jujur aja, lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan apa, kebohongan. Jadi saya itu hobinya itu tadi, kalau nggak nonton bikin buat me time-nya gitu kan. Sekarang nyalon udah belum boleh kan, bahaya juga, masih kayak gini lah, masih pandemi. Kalau nggak nonton baca komik gitu. Umur berapa? Umur 37 tahun.
Anaknya udah 2, umur 11 sama 12 tahun. Ya, saya masih suka baca komik ya, nonton anime gitu ya. Nggak apa-apa ya, daripada nontonin aib orang, bener nggak? Daripada ngegibahin orang. Betul, Nggak Teh, apa-apa, betul. nonton drakor gitu ya. Ih, nggak apa-apa ya. Cari pembenaran. Kata suami saya, kayak saya dong, harusnya baca Quran. Masya Allah. Oke, nah sekarang saya mau milih warna nih. Nih. Nah, kayak gitu. Tang, tarang, tang, tang, tang. Tak dung dung nih ya. Ini adalah otak mamalia. Nah, kita ngerasain itu di otak tengah gini. Otak tengah tuh bukan di sini ya. Tapi bagian tuh 1, 2, 3 depan gitu. Di sini ada yang psikolog nggak? Calon psikolog. Kita kan ITB semua teh, nggak ada Unpad ya, gitu. Atau di mana? Ini dari mana aja? Ini Hana seluruh senyum. Indonesia, Teh. Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Tadi ada yang dari Semarang, ada yang Oh, ini dari Semarang. ada Oke. dari Ya udah, Wisma, alhamdulillah pada awalnya kita ada yang ketemu dari di sini. Jakarta, ada yang Kabupaten Bandung. Macam-macam Teh ini. Nah, Indonesia. ya. Saya mau ngomong ya, yang namanya sekolah gitu ya. Misalkan suka ngerasa kayak gini, wah saya mah di sini, saya mah apa atuh, saya mah saingannya ini, gini-gini. Saya satu-satunya di keluarga yang bukan ITB loh. Jadi 2 adik saya ITB dua-duanya. Yang satu teknik industri, yang satu teknik kimia. Dan itu pas saya daftarin, itu yang daftarin saya. Bayangin nggak, dengan teganya tuh saya tulisin di adik saya. Pertama teknik industri, saya buletin. Teknik kimia. Terus teknik apa lagi, udah gitu nggak mikir, udah gitu kata adik saya yang di tekim ya, ini kan yang bungsu, saya isiin kan, karena dia nggak isiin, kita isiin aja. Terus kata Angga gini, Teh, kamu mau bikin adik kita nggak sekolah di mana-mana ya? Kamu tahu kan Agri itu kan dia nggak nge-apply kemanapun. Jadi adik saya tuh nggak apply kemanapun, nggak ke UGM, nggak ke UI, nggak ke apa. Pokoknya nggak apply sama sekali, cuma bener-bener ikutan itu aja gitu kan. Kalau mau mikir masuk SBM, aduh mahal, saya bilang gitu. Udah pergunakanlah itu, apa yang ada diberi sama Allah, otak itu dipergunakan sebaik mungkin. Diisi lah tuh tiga-tiganya ya. Satu lagi tuh apa ya? Pokoknya semua ternyata tiga-tiganya tuh udah ranking. Tiga-tiganya benar-benar tiga-tiga percis banget. Udah gitu kata saya, ya Allah, iya juga ya. Dan itu udah dikirim. Dan udah nggak bisa lagi kan kita, mohon maaf itu kakak saya ngisi gitu ya, agak-agak gestrek gitu ngisinya itu gimana gitu hidup saya gitu kan, nggak bisa ya kita ngomong kita, ya Allah kita mau diganti, nggak bisa kan. Nah ini semuanya kata-kata ini ya dari saya, dan Anda bisa ngerasain kan, langsung kayak itu gimana gitu, padahal dari kata-kata, nah, makanya saya bilang kata itu kerasa, dan ini benar-benar terjadi ya. Jadi yang saya omong itu pasti benar-benar terjadi, bukan kata ya kita berandai-andai yang gimana, karena biar nanti rasanya juga tersampaikan sama Anda semua, Anda apa kalian semua. Nah itu panik coba, kebayang nggak? Terus apa yang dilakukan akhirnya? Ya akhirnya kita mah tahajud aja terus, doa terus. Ya Allah, di hidup adik saya gimana ini? Kalau nggak kuliah di mana-mana, aduh, udah jelas banget jawabannya, udah tuh kayak gini sih. Dia yang milihin, gitu kan, kacau gitu. Akhirnya gimana ya, alhamdulillah masuk ke teknik industri ya. Jadi itulah, jadi kalau misalkan kita nanti udah nasi menjadi bubur, si buburnya gimana, iya dibumbuin aja. Kalau ternyata semuanya nggak sesuai dengan cita-cita, nggak sesuai dengan impian, tadi kan katanya senang kalau semuanya terjadi sesuai apa yang kita impikan, cita-cita tercapai. Gini ya, kita itu boleh merencanakan segala sesuatu, tapi ya namanya juga kita kan ada qadar Allah gitu. Kalau udah takdir Allah, kita mau berusaha, nanti result akhirnya gimana? Ya, kita mau kode aja, qadar nggak diterima. Benar nggak? Ada yang mau nikah, udah mau ijab kabul, nggak jadi. Gimana? Ya udah takdir. Ya. Nah, ini dari tadi saya kalau cerita apapun kok kayaknya semuanya kebayang, kerasa gitu. Kenapa? Nah, karena kita sama Allah dikasih lah di sini otak mamalia. Otak mamalia tuh ada tadi ya, si rasa buat emosi. Kalau kita ngomongin emosi tuh jangan kepikiran emosi marah-marah ya, emosi jiwa bukan. Ngerasa bahagia, ngerasa seneng, ngerasa cemburu, ngerasa takut, itu semuanya rasa. Rasa tuh ada 2. Yo, rasa tuh ada 2. Ada feeling, ada sensing. Jangan lupa lagi ya. Ini apalagi Hana nih, kalau ketemu sama saya nanti gitu ya, saya tanya, Hana, bedanya feeling sama sensing apa? Iya, Teh. Amnesia teh. Amnesia, lupa. Ya mahasiswa kebanyakan begitu ya, amnesia gitu. Inget beneran, udah diafalin teh. Kalau komplek kan kayak gitu, anak orang-orang kereta api, mau ibu-ibu, kayak bapak-bapak, mau udah pensiun, kayak mau bocah-bocah gitu ya, masih belasan tahun. Iya, Teh. Teh Gina, bener deh Teh Gina,
udah ngafalin, udah tahu gitu kan, begitu dengan megang-megang kayak gini kan, gugup deh. Tapi makanya saya bilang ini, kalau komprek kebanyakan semuanya temennya Nisa Sabian. Kenapa cuy? Banyak gitu kan. Udah gitu tahu nggak jawaban paling terbanyak kalau orang-orang pada lagi ujian? Apa? Jawaban pakai bahasa kolbu atau senyum. Gitu ya. Kalau udah nggak tahu pasti itu juga ya, sama balik ke rasa lagi. Feelings itu adalah segala sesuatu yang berhubungan sama kolbu. Ya, merasakan kolbu gitu. Tapi kalau sensing itu sama 5 panca indera. Apa coba panca indera 5 apa aja? Visual, audio, kinestetik, ya, olfactory, gustatory. Jadi benar-benar kita fakog. Kita dari penglihatan, pendengaran, gitu kan, gerakan kinestetik nih, dari mulut, dari hidung, 5 panca indera. Jadi kalau dijawab ya, dijawab semuanya, harus ada suaranya, nggak ada mukanya, nggak apa-apa pokoknya ya. Ini mukanya ada sih, nggak kelihatan sama saya. Saya belum jadi dukun, belum bisa cenayang ngeliatin semuanya. Oke, dijawab. Kalau kesepian itu apa? Rasa apa? Rasanya apa? Kesepian itu sensing apa feeling? Sensing apa feeling? Feeling. Feeling, nah gitu dong tuh. Politeknik Negeri Jakarta jauh-jauh kamu, Lina, tapi jawab, coba. Disuruhnya bukan di chat, didengarkan baik-baik. Kalau saya bilang dijawab langsung, dengar suaranya, harus kedengaran suaranya. Kalau misalkan di chat, baru ditulis. Ih, pada suka sendiri-sendiri, bikin inovasi masing-masing. Intinya kalau kita ngomongin public speaking, pertama adalah betul-betul hadir di masa kini. Kalau ada yang nulis ya, biasanya nanti suka ada yang beresnya tuh langsung ngirim ke saya nih, Teh, tadi barusan bikin tulisan ini. Public speaking pertama kali adalah hadir. Kita hadir, awareness, berada betul-betul di masa kini. Dan saya bilang tadi rasa adalah segala sesuatu yang betul-betul penting. Kenapa? Ya karena semua masalah rasa. Kita komunikasi sama Allah, sholat, masalah apa? Rasa. Kita lagi marah-marah tinggi nadanya, intonasi kerasa, anak kita mau meluapkan. Itu. Jadi ada feeling, ada sensing. Sama di public speaking, mau ngomongnya sama 1, 2, 10 ribu orang. Sama. Kata itu rasa. Nanti nyampainya ke hati masing-masing. Ke 5 panca indera yang kelihatan, yang kedengar, bagaimana gerakan kita. Itu di sini di mamalia. Ada feeling, ada sensing. Kalau di sini terakhir otak manusia yang paling depan. Otak manusia untuk apa? Untuk logika. Di sini hawa nafsu, di sini logika. Jadi kalau misalnya kita ngomongin public speaking gimana? Si hawa nafsu tadi tuh yang ngerasa takut. Nanti grogi, nanti aku gini. Itu kan hawa nafsunya lagi kita motivasinya turun segala macam gitu kan. Nah, pakai akal. Hawa nafsu itu kan insting gitu ya. Jadi diciptakanlah akal untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau di public speaking apa? Kita pergunakan banyak-banyak ini otak manusia sama mamalia kita untuk merasakan nih audiens gimana. Rasanya apa? Karena public speaking yang paling penting itu adalah audiens. Dan bukan sekedar audiens sebagai noun. Betul-betul kita hargai bahwa yang paling penting dalam seminar itu bukan kitanya, tapi audiensnya. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Jadi jangan pengen gitu semuanya karena penting semuanya dikasih tahu. Tapi mereka butuhin nggak? Mereka enak nggak? Mereka nyaman nggak? Itu. Paling penting pertama adalah awareness. Awareness betul-betul hadir di masa kini, fokus di masa kini. Tidak perlu panik, mikirin masa lalu, galau. Nggak perlu risau, mikirin masa depan, nanti ini, nanti itu, nanti matinya, nggak usah. Terus gimana? Katakan semuanya dari hati Anda. Urutin semuanya, nanti mau ngomong dari sini, nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Biar apa? Biar enak. Boleh nggak sih ngalir seperti air aja? Boleh, tapi nanti airnya ikut kecomberan, Airnya kebanyak limbah, ikut kebanyak limbah. Jadi kita harus tahu mau gimana. Ke depan kita udah tahu. Kalau belum biasa ngomong cuman 1, tulis. Kita ikro, baca. Nanti terus practice makes perfect. Practice makes perfect. Makin lama makin sering ketemu sama orang.
ngomong di depan banyak orang. Akhirnya gimana? Biasa, pembiasaan. Dimulai dari mana? Pola pikir, mindset, gitu, paradigm kita ya. Lalu gimana? Ke pola pikir, pola sikap, pola perilaku, 3H. Nanti lama-lama jadi gimana? Jadi karakter. Jadi culture diri kita untuk ngomong sama orang ya biasa aja, enak. Lagi presentasi mau di depan banyak profesor juga nggak apa-apa. Kenapa? Loh, kita yang tahu kok isi presentasinya mau apa. Bener nggak? Nggak ada yang tahu. Yang paling penting, yakinkan diri Anda betul-betul berada di masa kini. Dan yang paling penting lagi, satu, belajar. Kan nanti katanya kalau lupa dalam lagi ujian, salawat aja. Mau salawat sampai 1000 kali, kalau belum pernah baca itu ya, yang mau diujikan, itu nggak akan mungkin tahu isinya. Emangnya dukun apa? Ya, nanti kalau lupa salawat aja, jangan. Ya, tetap juga harus usaha dulu, ikhtiar, di mana-mana juga. Persiapkan. Dan kalau ada yang di luar itu, dari persiapan-persiapan, lalu gimana? Ikhlaskan. Sama kayak kita sekarang ini. Ikhlaskan aja. Waktu pas terakhir kemarin ke Jepang sama anak sama suami saya, kita turun mau ke airport pulang. Ini benar-benar terjadi. Tasnya suami saya diturunin dulu, ya kan dia kan bawain koper yang gede-gede itu, saya keluarin. Udah nih, jalan tuh kereta. Terus suami saya bilang, oke, itu bun, tas ada di kereta. Nah, coba di situ banyak benda penting dong. Terus gimana? Oke, kalau saya panik, saya nangis, saya marah-marah, jadi ada 2 anak ini, ya kan? Gitu kan, ngomong, ayah tuh kumaha, saya kan emang bukan mau rencana kita. Terus gimana? Baru kita ikhlaskan, berdoa, usaha. Jangan cuma berdoa, ya Allah itu supaya kembali, emangnya itu tas bisa jalan langsung gitu ya? Emangnya ngerti itu tasnya bisa balik lagi? Kita nggak bisa. Tolong sampaikan dengan enak. Kenapa banyaknya ketidakcocokan? Koordinasi salah. Kenapa? Karena komunikasinya betul belum baik. Public speaking itu kan komunikasi. Ingat, komunikasi dari komunis, menyamakan. Dengan gimana? Dengan mengatur intonasi kita. Dengan mengatur tonasi kita. Kitanya tinggi nggak? Apa rendah nggak? Atau harus biasa aja? Gimana? Nah, ini ilmu lagi, tulis. Ada 4 yang namanya tonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Kalau intonasi itu. Kalau tonasi ini. Tonasi itu ada 4. Oke, ini hampir di semua kesempatan saya omongin. Soalnya pasti ini masalah rasa tuh di sini. Tonasi. Ini dari Erikson ya. Dari Milton Erikson. Itu harus ditulis ya. Jangan lupa ya para mahasiswa plagiat nanti berdosa ya. Jangan sampai lupa itu ditulis sumber-sumber ya. Dari gini loh, karena itu adab. Coba, adab dulu apa ilmu dulu? Adab dulu apa ilmu dulu? Dijawab. Adab dulu, adab. Adab dulu tuh katanya Anissa Nurafika. Ini yang lainnya nggak tahu lagi pada kemana ya, nggak kita. Adab, kata Ilsa. Adab dulu, kita tahu tuh teknik public speaking hebat banget ya, bahkan sertifikat dapat dari banyak banget gitu. Tapi adabnya nggak bagus, gimana? Rasanya nggak gimana gitu. Rasa balikin lagi. Adab dulu baru ilmu, karakter dulu baru kompetensi. Mau kompetensi kan sehebat apapun juga ya. Kalau ditanya gini, Teh Gina ngapain sih sekolah sampai S3, sekarang ngambil kemarin CCP, EPC gitu kan, sekolah lagi coaching. Saya sering banget jadi tempat curhat. Banyak buku yang saya pelajari, teman-teman saya banyak ke psikolog waktu saya ke Australia itu, saya belajarnya tentang psikolog gitu kan. Walaupun saya betul-betul bukan keluaran asli gitu kan dari psikolog. Nah itu capek banget. Terus saya baca-baca lagi, ikro bismillahirrahmanirrahim gitu ya Allah, berilah saya pengetahuan, berilah saya pemahaman, ini dari mana jawaban biar saya bisa bantu banyak orang gitu. Karena saya pengen menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya dengan ilmu saya. Terus ada lihat coaching, belajarlah tuh coaching. Di coaching saya dapat ini ya. Jadi kita belajar NLP gitu kan, neuroscience linguistiknya, Milton Erickson. Tonasi itu dibagi 4 nih. Tonasi pertama disebutnya adalah one friendly. Oke.
Nah, warm friendly itu kayak gimana? Nah, Erikson ini di Indonesia alhamdulillah ada Vanaya. Jadi kita nggak semuanya pakai bahasa Inggris, tapi tetap ujiannya semuanya bahasa Inggris ya. Itu banyak lah soalnya semuanya bahasa Inggris karena kan nggak boleh diganti kan. Nah, sekarang saya tanya lagi di sini. Siapa di sini yang TOEFL-nya di atas 500? Angkat tangan loh, gimana coba? Semuanya pada dimatiin itu video. Kalau saya ngajar itu Zoom ya beberapa ratus orang juga nyalain semuanya pokoknya. Nggak boleh ada yang dimatiin videonya. Oke, gimana? Bahasa. Minasan, o genki desu ka? Watashi wa Nihongo ga dekimasu ka? Hokaten metu. Ada apa? Sekarang pasti taunya debak gitu ya. Opa, sarange gitu ya. Udah banyaknya kan otodidak gitu. Kalau sering-sering dengerin aku pertama kali nonton film Thailand ya, terus kayak ngomong-ngomong apa gitu ya. Lama-lama sering nonton, ketemu orang Thailand kan kemarin itu kan di Arseo itu ngomong aja Thailand gitu kan, biasa gitu ngedengar mereka gitu kan. Jadi pembiasaan lagi balikin. Kamu mau punya TOEFL setinggi apapun, ketika lagi tes, tapi itu bahasa enggak tiap hari kamu pakai, pasti kayak hair tonic tuh. Hair tonic tuh dipakai terus bagus, sekalinya nggak dipakai rontok. Jadi kalau mau public speaking yang bagus, mau bisa punya bahasa yang bagus, cuman satu, praktis. Udah nggak ada lagi, praktis makes perfect. Udah, setiap ada mantan cuma ada dua. Mau cari cara, apa cari alasan? Mau cari alasan apa mau cari cara? Nih, kita udah tahu nanti ini 4 harus digunain ya. Nggak digunain dosa. Kalau nggak pakai ya. Yuk, kita lihat ini nih. Sekarang saya akan tanya ke semuanya, rasanya gimana? Jawab ya. Kamu apa? Anda mau kemana? Hai bro, apa kabar? Nah, rasanya digituin gimana? Hai bro, apa kabar? Aku tutup ya mukanya. Hai bro, apa kabar? Kamu mau kemana? Rasanya gimana? Senyum, senyumin dijawab. Aduh, enak banget merasa dihargai, senang, wak, 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 wak. Itu wak, 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 itu gimana sih? Saya senang dengarnya. Iya, itu kayak wild friendly, teman yang hangat, enak kan. Sekarang saya mute ya. Oke, kalau saya ngomongnya kayak gini gimana? Tapi saya mute. Oke, itu gimana? Silahkan Karelina, Syarifah dijawab. Devi, Asri. Gregetan, gak ada suaranya. Gergetan. 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 Kayak nonton film bisu. Oke, nih. Kalau gitu kan kalau bisu berarti yang paling bukan kata, tapi ekspresi, betul nggak? Betul, Teh. Nah, gitu kan ada ekspresi ya. Makanya kan yang namanya public speaking itu harus paham bahwa ekspresi itu mengalahkan kata itu sendiri. Pertama yang paling penting yang betul-betul kena ke hati itu ekspresi. Lalu bagaimana kata itu dikatakan, intonasi, tonasi, paus, kan jeda segala macam pemenggalannya. Dan yang terakhir baru kata itu sendiri. Ekspresi. Ekspresinya sih baik ya kayak gini. Tapi pakai tonasinya warrior. Kamu, apa kabar? Tolong dong, matiin AC-nya. Bro, mau kemana, bro? Apalagi mukanya nyebelin banget. Mau kemana kamu? Matiin dong AC-nya. Wala ya. Itu tonasi kedua tuh namanya tonasi warrior. Hah? Mau ngajak gelut, tau? Ngajak berantem nih, warrior. Namanya juga perang, kerjaan warrior. Coba niat hati pakai one friendly, keluarnya warrior, ya kan? Waduh, gitu. Nah, kalau yang tonasi ketiga ini nanti kita akan pergunakan di akhir acara. Nih, ini wizard namanya.
Ini tonasi yang menyihir. Kalau saya hipnoterapi itu pakai ini. Coba dibayangkan laut yang biru, yang bikin tenang, bikin damai. Enak banget. Rasanya damai. Bayangkan betul-betul di tempat yang indah. Warrior. Wizard. Jadi ada one friendly, warrior, wizard. Yang terakhir adalah wise elder. Suara yang betul-betul bijak, yang bulat. Ya udah, sabar aja. Gak apa-apa. Nih, 4 tonasi. Yang bagus yang mana teh? Iya bagus 4-4-nya lah, tergantung situasi, kondisi apa yang dibutuhkan. Kata adalah rasa, gitu. Public speaking. Public speaking itu pertama pokoknya fokus konsentrasi. Anda betul-betul di situ, Anda berlatih, Anda persiapkan. Udah, itu aja. Ya, keberanian itu dibuat mindsetnya positif. Apapun yang terjadi nanti belum terjadi, nggak usah dirisauin. Sekarang coba aja, lebih baik gagal pernah mencoba. Tenang aja, semua orang punya jatuh gagal, nggak masalah. Terus dilatih, ada salah ini, belajar dari kesalahan ini. Nanti ini coba lagi, gitu. Nah sekarang semuanya punya headset nggak? Ada? Punya. Pada deket nggak? Kalau jauh nggak apa-apa, soalnya aku mau hipnoterapi kalian. Lagi dipakai. Lagi dipakai, oke. Nah, terus nggak kelihatan Karelina, namanya saya dukun, lo bisa ngeliat. Kayak teh. Aku rusak Hicks kata Indah. Yaudah, nggak apa-apa. Baik yang ada mending pakai, yang nggak ada ya udah ya, nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Aku nggak punya, nggak apa-apa Bayu, kan masih kedengaran suaranya. Oke, yuk. Sekarang semuanya silahkan. Fauzi, ilhamkan terlihat dirimu sedang menggunakan headset itu. Aku bisa melihat lagi. Tawa dia. Ya, jadi ya Fauzi, nanti kalau mau meminang gitu, apalagi lo ya, inget loh, laki-laki itu kelemahannya di mata. Perempuan itu di telinga, tau nggak? Ya, makanya kita tuh ngomongnya dibohongin, karena apa yang didengar langsung ya. Kalau laki-laki mau udah di mata, ya. Mau udah penelitian, udah khususon gitu, udah kita nggak perlu membantah itu terjadi. Tapi balikin lagi tetap sih dari si telinga dan mata itu kemana? Ke hati, kan kerasa lagi. Ya nggak? Kita hidup la haula wala quwata illa billah dengan menyadari bahwa modal manusia hidup kita nunggu kayaknya tadi ada yang ke kamar mandi deh. Saya yakin tadi, soalnya itu neng-neng yang di sini menghilang ya, dia pasti kemana dulu. Nih, hidup itu kan gini ya, ini hidup, ini mati, kematian. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang nggak akan mati? Maaf ya, saya immortal. Ya, Fauzi kamu immortal. Maaf ya kata Fauzi, saya sih udah punya 10 nyawa, udah ngelebihin kucing. Jadi nggak akan mati-mati teh. Nah, ini only Allah ya, betul. Ini ya, hidup itu ujungnya pasti mati. La haula wala quwata illa billah. Nanti ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke Allah. Dalam kehidupan di sini sudah tertulis semuanya, pedoman-pedoman kita. Ya. Udah ada Quran sebagai petunjuk. Dengan menyadari sekali bahwa modal kehidupan adalah nafas. Ya. Si nyawa itu sendiri. Nah, modal kita masih bernafas. Aset yang paling berharga apa? Waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi waktu. Jadi selama kita masih punya nafas, masih punya waktu, gimana? Never stop learning to develop yourself and others because of Allah. Udah. Sekolah S1, S2, S3 ngapain sih teh? Buat Allah. Gitu loh. Biar nanti ngegedein anak tahu, paham, lebih ngerti, gitu kan? Ya harus sekolah, gitu kan? Kalau mau gaya-gayaan, nah gaya-gayaan makan tuh gaya gitu ya. Ngapain? Kalau mau gaya-gayaan beli aja tuh sertifikat odong-odong, bener ya. Ya nanti S1, S2, S3 nggak tahu di mana gitu kan? Ini universitas bayangan gitu kan? Udah deh ya. Jadi
Ya itu, diluruskan lagi niatnya. Public speaking gimana, jadi balik lagi ke nol niatnya. Public speakingnya mau gimana? Makanya segala sesuatu juga bismillah ya Allah gitu. Apapun kalau misalkan ini mendapatkan manfaat itu semua karena Allah. Kalau kita misalkan gagal ya, tersungkur, jatuh, itu semua karena Allah. Allah mau bilang apa? Kamu belajar dari kegagalan. Kalau kita sukses, kita meroket, kita bisa berjaya, itu karena Allah memudahkan segalanya. Udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Apa sih mau disombongin? Apa yang mau diiri hatiin? Kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Dibanding-bandingin rumput kita, rumput tetangga, rumput kita, rumput tetangga. Rumput tetangganya itu gimana? Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Dijawab. Jawab. Dijawab. Jawab. Padahal rumput tetangganya itu karena rumputnya sintesis ya. Rumputnya palsu ya. Karena mindset kita sendiri. Yang paling penting mah kurang bersyukur ya, Sinta ya. Kalau kita udah bersyukur mah apalagi yang kurang gitu ya. Karena kita nggak punya rumput tetangga. Iya, segala sesuatu betul sekali Fauzi. Segala sesuatu yang belum kita miliki pasti tampak lebih hijau. Benar nggak? Iya, manusia mah greedy Yonanta ya. Yonanta Santo. Manusia itu kan greedy, serakah. Gitu. Kalau kita gimana? Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita ngikutin hawa nafsu, balik lagi ke situ. Udah muter-muter aja tuh ilmu. Dan sekarang kalau kita ngomongin ada Fauziah Amatullah, halo Fauziah, dimatiin lagi. Karena kan kalau misalkan ada kan dia datang ke sini. Kalau ngeliatin ini, bener kan dia pakai mukena. Banyak kan praduga saya terbukti karena saya juga sama. Misalkan subuh ada acara pakai kurun, pakai mukena, yang dengerin gitu kan. Nah, kayak gitu. Tadi juga sebenarnya saya kalau pakai mukena lebih cepat, tapi tetap aja saya harus agak ngalih sedikit gitu kan ya, pada pakai eyeshadow ini kan lumayan waktu ya, makanya saya bilang ini 5 menit 2 menit gitu. Karena saya menghargai Anda gitu kan, kelihatan gitu ya. Si teteh kumaha sih gitu. Nah, terus apa lagi sih yang paling penting ini selain tadi sitonasi, persiapan, praktis, ya? Nah, ada satu kata action, lakukan aja, action, nih wacana aja mulu. Wacana aja terus semuanya, wacana aja liburan, nggak dilakuin. Action aja dulu, pola pikir, pola sikap, pola perilaku ya. Pola pikir, mindset kita, nanti ke pola sikap, attitude kita, behavior, gitu kan? Nanti kemana? Ke karakter. Lalu jadilah culture. Ya, jadi kalau udah dibiasakan bagaimana kata-kata kita, tonasinya, intonasinya. Kalau mau marah sama orang juga coba kita diam dulu. Mau marah nih. Marah boleh nggak? Boleh. Marah di saat yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu yang susah. Tapi harus dilatih, ya harus dilatih. Dilatih. Ya, gitu. Dan kesempurnaan itu milik Allah. Nah, misalkan kayak gini nih, ini kerudung kok kayaknya nggak rapi-rapi banget sih kalau cewek gitu kan ya. Disempurna-sempurnain sampai paripurna. Pakai apa? Pakai hairspray ya sekarang katanya. Ya, itu paling contoh paling gampang. Ada kesempurnaan milik Allah. Tapi jangan dijadiin alasan. You do nothing. Ya, yuk kita sekarang mulai aja. Oke, semuanya duduk tegak. Duduk tegak. Duduk tegak semuanya. Silahkan. Oke, sekarang semuanya untuk menutup matanya. Tutup mata. Ini nggak boleh ya? Kalau diliatin videonya, ini saya mau ngeliatinnya gimana coba? Ini semuanya nggak kelihatan video. Oke. Ya, bisa on cam ya, boleh on cam. Nah iya Fauzia, kamu kesini dong, Nek. Kamu tadi ke kamar mandi ya, ke belakang ya, makanya dimatiin. Untuk kamu kemana? Ya, Nisa, Nura Pipa, ayo dong. Mau dong, liatin dong. Ayo dong, ini cowok-cowok, apa sih susahnya? Ikhwan, udahlah, Ikhwan menyalahin aja. Ya, oke. Silahkan, baik. Yuk tutup matanya, kita akan coba. Baik, tarik nafas, silakan tarik nafas. Buang nafasnya yang perlahan, yang enak. Tarik nafas sekali lagi. Buang perlahan. Sekarang tarik nafasnya lebih dalam banget. Sok, tarik nafas. Buang perlahan. Nikmatin tuh, ngebuang nafas. Sekarang nafasnya itu yang pelan-pelan, yang terakhir ini yang pelan-pelan, bener-bener yang rasanya tuh kayak kita mau mencium sesuatu yang pelan banget. Perlahan, enak. Silakan tarik nafasnya lebih dalam.
Buang perlahan, buang perlahan. Baik, sekarang silakan membayangkan semuanya masih tertutup matanya biar lebih fokus. Kita tutup visual kita gunakan batin kita. Baik, saya ingin Anda semua sekarang membayangkan ada cahaya warna putih di depan Anda. Ada cahaya berwarna putih di depan Anda. Terang banget. Tapi bukan terang yang bikin nggak enak, tapi terang yang enak, yang nyaman, yang bikin damai. Kayak di dalam perut ibu, yang rasanya tuh enak banget. Nggak memikirkan khawatir, galau, sedih, luka, nggak ada. Rasanya tuh udah plong, tenang. Cahaya putih itu semakin mendekat, makin mendekat. Sekarang berada di atas kening Anda. Di atas kening cahaya putih itu yang berpijak. Masuk tuh dari kening. Sekarang turun cahaya putih itu ke mata. Kanan, kiri Anda matanya. Terus cahaya putih itu yang bersinar itu turun sekarang ke pipi Anda. Kanan, kiri, pipi kanan, kiri. Lalu terus ke mulut, ke hidung, ke belakang, ke telinga. Cahaya putih itu. Terus ke belakang, ke kepala, terus sampai ke atas kepala semua, seluruh kepala Anda sekarang dipenuhi cahaya putih itu. Lalu sekarang cahaya putih itu turun ke leher, pelan-pelan turun ke leher. Enak banget. Terus turun ke bahu kanan, kiri, cahaya putih itu ya, yang berpijak. Ke tangan kanan, tangan kiri, sampai ke jari-jari. Terus naik ke atas cahaya itu, terus ke bahu lagi balik. Terus turun ke bawah ke dada, ke perut, sampai dalam-dalamnya itu ya. Ginjal, paru-paru, usus, jantung, semuanya. Ke belakang, ke punggung, sampai ke tulang ekor belakang, semuanya. Terus cahaya putih itu. Turun terus sekarang ke paha. Terus turun ke lutut, ke betis Anda, sampai bawah telapak kaki Anda. Sekarang tubuh Anda seluruhnya penuh dengan cahaya putih yang berbicar. Anda di titik sadar, dengarkan baik-baik suara saya. Insya Allah lewat pertemuan kita pagi ini di sebuah proyek, Anda akan mendapatkan sesuatu. Sekarang badan Anda yang penuh dengan cahaya putih itu enak, tenang. Sekarang Anda sedang berjalan. Berjalan di lorong yang sempit, yang gelap. Tapi cahaya di tubuh Anda itu membuat Anda bisa melihat di jalan yang gelap itu. Anda penuh dengan keimanan, ketakwaan, bersyukur, ikhlas, sabar, jalan di tempat itu dengan cahaya yang berpijak. Di ujung ada pintu, silakan nanti pintunya dibuka. Silakan Anda jalan dulu sampai ujung. Baik, silakan pegang gagang pintunya, buka sekarang pintunya. Ketika Anda membuka pintu, dilihatlah ada taman. Taman, Masya Allah, taman. Taman yang indah, luar biasa. Taman yang rasanya tuh, aduh, Masya Allah. Belum pernah lihat taman seindah ini. Taman yang menenangkan, yang menyejukkan hati. Warna langitnya juga berbeda.
Ada angin meniup wajah Anda. Enak banget. Rasanya galau gelisah nggak ada, udah. Serahkan sama Allah. Kalau Anda lihat ke sebelah kanan, ada rumah tuh. Rumah yang familiar. Rumah yang bikin rindu. Anda berjalan mendekati rumah tersebut. Yuk kita jalan. Jalan yuk perlahan aja ke situ ke rumah. Anda lihat di depan rumah ada anak kecil lagi belajar jalan tuh. Jalan jatuh lagi. Berdiri jalan jatuh lagi. Anda makin dekat. Ih, itu kan Anda. Itu saya waktu kecil. Saya di depan rumah lagi belajar jalan. Anda lihat tuh diri Anda tuh. Coba berdiri ngelangkah, jatuh. Wah, di depan ini nih, ada benda nih. Nanti kena nih, jatuh nih, pasti berdarah. Di depannya ada batu. Iya bener aja kan? Berdiri, melangkah, jalan, jatuh. Nangis Anda. Nangis tuh. Sejadi-jadinya. Nangis. Dari dalam langsung tergopoh-gopoh. Ada suara langkah kaki. Ada ibu Anda. Ada mamah tuh, ada ambu. Ya, ada bunda. Ada mamah tersayang. Ini jalan duk. Kenapa sayang? Kenapa ya Allah? Jatuh. Berdarah. Nggak apa-apa. Langsung digendong Anda sama ibu Anda. Digendong. Dibawa ke dalam rumah. Ya Allah, tadi bentar ke dapur. Udah di depan lagi ya anak ini. Ya Allah, Masya Allah. Sakit. Nggak apa-apa sayang. Yuk kita bersihin. Sama ibu Anda lukanya dibersihkan. Pakai air ya. Ada betadinin. Ditiup-tiup. Punya Hansaplas dihansaplasin. Udah kuat. Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Sakit nak, sakit. Itulah hidup nak. Hidup anakku. Dalam hidup kita berjalan. Jalannya kehidupan. Ada saatnya kita jatuh tersungkur. Bahkan mungkin nanti temanmu sendiri yang sengaja mendorongmu hingga kau terjatuh. Nah, sakitnya bukan berdarah ini. Sakitnya hingga ke hati. Dan ketika nanti engkau merasa terjatuh, sakit, sendirian, jangan berpikir itu, anakku. Ada ibu. Selama ibu masih nafas, anakku. Selama ibu masih dikasih waktu sama Allah, ibu akan selalu berdoa, meminta kepada Allah agar dirimu selalu sehat, dikuatkan, dijaga oleh Allah. Bilang kau terjatuh, gak apa-apa. Tinggal berdiri saja. Jalan lagi. Ikhlaskan, gak apa-apa. Yuk, sekarang kita jalan lagi. Dipegangin tuh sama ibu Anda, biar gak jatuh. Lalu waktu berlalu. Sekarang Anda bukan bisa jalan lagi, Anda bisa berlari, belajar sepeda, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah bahkan. Udah kuliah nih, udah mahasiswa, bukan siswa lagi, mahasiswa. Hari ini ada pertemuan nih, penuh. Lupa makan. Kehujanan juga. Udah kehujanan, lupa makan.
Pusing kelayangan. Ini kok kayaknya sakit apa mah gitu ya. Aduh, badan udah meriang, nggak apa-apa lah gitu kan. Pulang deh. Asar, maghrib, kok makin nggak enak. Udah makan, udah minum obat tapi ngerasanya nggak enak. Ibu datang. Kenapa, Nak? Keringetan kayak gitu. Ya Allah, demam, kamu demam. Mahasiswa demam. Senang-senangnya sama teman. Sibuknya karena sibuk sendiri. Bagian yang ngurusnya ibu lagi, mamah lagi. Ya udah, nggak apa-apa, sok sekarang istirahat tuh, istirahat. Udah neng, udah, mas, udah, abang, sok istirahat. Disuruh tidur ya kita. Sama ibu ya, dikompres. Ya Allah, ini anakku teh capek kemarin sekolah ya. Nah, ibu mah nggak kebayang sekolah teh kayak gimana. Cuman bisa ngedoain aja ya. Ya nanti lulus cepat-cepat gitu ya. Bisa bahagia. Ibu mah udah nggak ada lagi. Sambil dikompresin, didoain sama ibu ya. Tengah malam bapak datang. Bapak ya, namanya juga bapak. Malah gitu bapaknya Hana. Tahu lah saya di kereta api. Kadang pulang, dipindahin mutasi ya jauh. Ya bapak. Bapak tuh ya kepanasannya, kehujanannya, capek gitu loh. Tapi apapun yang terjadi, kepanasannya, kehujanannya buat kamu anakku. Bapak datang. Udah Bu, ibu istirahat biar bapak yang jaga. Diliatin wajah Anda sama bapak. Diliatin mata Anda, udah mulai tidur terlelap nih. Sama bapak dikompres, diliatin hidung Anda, mulut Anda, semuanya. Anakku, inilah bapak. Bapak dengan banyaknya kekurangan, anakku. Bapak mungkin gak kayak ibumu ya. Sering meluk, sering muji. Selalu ada buat kamu. Tapi ya ini, bapak juga kerja kan buat kamu, buat ibumu. Untuk nafkah yang halal ya. Apapun yang terjadi anakku, ingatlah satu hal. Bapaklah yang pertama kali mengazanimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak. Jadi bapak mah gak neko-neko, gak minta banyak. Nanti kalau bapak meninggal duluan, ibu mau meninggal duluan. Pengennya kamu yang ngurus ya. Kalau bisa kamu yang azanin sampai di bawah, di liang lahat ya. Udah gak ada lagi, doain sama bapak sama ibu. Pokoknya biar punya anak yang soleh, yang soleha. Sok cepet geradamang, cepet sembuh anakku ya. Sakit ngeliat kamu kayak gini, biar bapak aja. Biar sok waktu berlalu ya. Sehat Anda. Mulai aktivitas lagi seperti biasa. Mulai belajar lagi. Banyak tugas. Ada COVID-19. Kerjaannya di Zoom. Belum ini. Belum itu. Rasanya setengah mati kayaknya sekolah ini. Jadi mahasiswa. Tapi diingatkan kembali adik-adikku ya. Di pertemuan kita hari ini ada dua kata. Ada dua kata. Yuk kita ingat-ingat lagi. Pertama adalah kesadaran. Sadar ya. Bahwa apa? Bahwa ada yang rindu. Ada yang rindu sama adik-adik semua. Mungkin ada nih ya. Yang jauh sekarang sama ibu bapaknya. Namanya juga mencari ilmu. Atau ada tiap hari ketemu sama ibu bapak. Tapi jarang. Ngomong dari hati ke hati. Komunikasi. Ya. Cuman secukupnya. Malah kadang masih suka ngebentak. Nggak sengaja.
Tapi yang namanya ibu sama bapak ya, mau disakitin hati segimana sama anak yang akan maafin. Sama kayak Allah. Katanya Allah rindu. Allah rindu. Rindu sama Karolina, sama Hana, sama Bayu, sama Anissa, sama Indah, sama Alfiana, sama Ismi, sama semua di sini. Rindu. Mana Sinta Mulyani yang dulu sering rajin bangun tahajud. Mana ini Yonanta Tanto yang duhanya Masya Allah rajin. Yang dulu kalau belum punya apa-apa juga bisa berbagi waktu, berbagi rezeki. Mana ini hambaku ini yang rajin murota. Rindu Allah sama Anda semua, sama adik-adikku ini. Hari ini qadar Allahnya kita ketemu. Ayo atau bareng-bareng lagi. Kembali lagi Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Sama-sama belajar. Belajar lagi komunikasi. Public speaking ya. Kata adalah rasa. Ayo mulai sekarang kita berkata-kata yang baik. Kita fokus konsentrasi komunikasi sholat sama Allah. Perbaiki bacaan kita sebaik mungkin. Sholatnya dengan rasa, hadirkan hati. Allah maha memaafkan. Sayang sama hambanya. Ya, kita aja yang suka lupa. Nanti udah ini beres pertemuan kita. Silakan telepon, WhatsApp ya. Ibu Anda, Bapak Anda bilang makasih. Makasih semuanya. Doakan tiap hari Ibu Bapak ya. Dan apapun yang terjadi, ingat satu hal. Bahwa hidup di dunia mah hanya sementara. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya ya, adik-adik mumpung masih punya waktu, masih bisa berbakti sama ibu bapak. Yuk perbaiki kata aja dulu, komunikasi kita perbaiki sama orang tua, sama Allah. Kenapa mungkin hidup kita masih gini-gini. Tadi perbaiki lagi sholatnya, perbaiki lagi hubungan dengan Allah, perbaiki dengan mama ya, dengan bapak. Karena sudah qadar Allah hari ini kita ketemu. Satu lagi ya, bersyukur. Mata masih bisa lihat, walaupun masih banyak lihat yang maksiat mungkin ya, tanpa disadari. Mendengar, untuk mendengar masih kadang dengar yang jelek. Bahkan mulut suka ngegibah tanpa kita sadari. Ayo kita perbaiki diri sama-sama. Regina juga masih banyak salahnya, masih banyak lupanya. Tapi kita bareng-bareng mengingatkan ya. Bareng-bareng yuk, hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama di majelis ilmu. Semoga kita bisa nanti berkumpul bertetangga di surga nanti insya Allah tuh ya. Didoakan sama teteh, adik-adik semuanya selalu sehat lahir batin. Sukses sok didoakan, semoga sukses. Bahagia dunia akhirat. Dengan selalu gimana? Luruskan niat, sabar, ikhlas,
bahwa hidup mah sebentar. Yang paling penting penilaian Allah ya, ridho Allah, ridho orang tua. Baik, sekarang semuanya ayo kita tarik nafas lagi atau tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas lagi perlahan. Buang. Sekarang bayangkan semua hal yang indah. Di depan Anda ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik, ada semua. Bilang gimana? Semangat ya. Oh pasti bisa yang lebih baik. Ingat pertama kali masuk TK, masuk SD. Bahagianya tunggu sekolah, bener gak? Lulus SMA, keterima, masuk kuliah. Dapat sesuatu yang betul-betul gak disangka. Wah, kalau dipikir-pikir mah, yang namanya sedih mah dikit. Semua banyaknya karunia, banyaknya kebahagiaan. Allah begitu sayang sama Anda. Contohnya hari ini. Begitu Allah sayang lewat perantara pertemuan kita di sebuah proyek. Insya Allah ya, kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Kita luruskan lagi niat. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan membuka mata. Nanti buka mata terus tersenyum. Sekarang senyum dulu atau senyum dulu. Udah sedih-sedihnya kita senyum aja dulu sekarang. Ya senyum. Senyum yang ikhlas, yang manis. Ayo. Ambil masih sedih-sedih nggak apa-apa senyum ya. Masya Allah gitu ya. Masih punya nafas, masih punya waktu. Ini yang harus kita syukuri. Syukuri. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tadi rabbikuma tukasiban. Nikmat mana lagi ya Allah? Mau makan masih bisa GoFood, masih bisa ngasih tip kan ke GoFoodnya ya, ke Gojeknya bisa. Mau kemana-mana ketinggalan suatu sekarang bisa pakai dokumen di Gosen, apalagi udah mudah. Belajar sekarang kita jaga jarak bisa pakai Zoom, Masya Allah ya. Sekarang mah kita banyak-banyak mengingat saja kembali tersadar. Yuk atau 1, 2, nanti tunggu bentar. Sebelum ketiga nanti pas buka mata katakan Alhamdulillah, hamdalah ya. Segala puji bagi Allah. 3. Ya silakan buka matanya semua. Ya udah banyak ingus aku tadi. Insya Allah ya. Ada. Ya hidup mah. Bentar, nggak apa-apa ya. Jangan pernah ngerasa sendiri. Ini aku kasih nomor telepon. Silakan di save ya. Nih mau cerita, mau ngobrol sama Teteh Mangga. Kurang 1. Bentar 08199 0814466. Silakan. Itu nomor saya. Disimpan. Sok Mangga kode Raulahnya ya. Kita jadi kakak adik angkat. Kakak adik ketemu gede ya. Ada kecil gele itu ya nanti tuh. Nah, ketawa semuanya. Hidup mah beginilah adik-adik. Ya, benar ya. Ternyata public speaking itu kata adalah rasa. Wah, jazakallahu khairan. Indah semuanya juga dari Allah ya. Teteh mah cuma perantara apa tuh Teteh ya. Makanya tinggi Teteh itu cuma 153 cm loh. Ada nggak yang sependek aku? Aku cuma 153. Ada nggak yang sependek saya? Wah, tinggi badan segitu aku, kata Indah. Sama-sama hatur nuhun sadayana, sayang semuanya ya adik-adikku. Kita ketemu sudah ada qadar Allahnya. Silahkan nanti WhatsApp aja, nggak usah aduh takut nanti ngeganggu segala macam, nggak apa-apa. Nanti kalau lama dijawab itu jangan baper, berarti lagi ngapain gitu ya. Aduh Sabtu aja masih kerja kemarin gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau hari ini adalah hari terakhir hidup, ya kan? If today is the last day of your life, what would you do then? Pasti kita pengen jadi bermanfaat, ya. Pengen menjadi lebih baik. Ingat, kita nggak perlu jadi orang lain. Stop compare yourself with others people. Berhenti ngebandingin diri kamu sama orang lain. Kamu itu spesial, unik, istimewa. Sidik jaringnya juga udah beda-beda sama Allah diciptakan perbedaan untuk saling melengkapi. Hayu atuh. Kita saling melengkapi di dunia ini. Bersama-sama menjadi manusia yang paling bermanfaat. Yang bahagia gitu ya. Kan kita mah gimana? Berdoa nggak juga ya Allah semoga berbahagia dunia akhirat gitu. Bener nggak?
Itu doa pamungkas, benar nggak? Dari kecil, benar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, pokoknya Mas semoga bahagia. Sekarang Teteh tanya, yang bisa bikin sedih siapa? Udah kalian. Yang bisa bikin galau kalian. Yang bikin takut kalian. Ya, bikin bahagia kalian. Yang suka nyalahin situasi, kondisi segala macam enggak, kita semuanya, kita. Ya, kita semuanya. Kita berusaha kodarnya biarin Allah. Allah nanti kita ikhlaskan, sabar, kurang sabar. Ingat, yang namanya adil, keadilan itu adanya di mana? Di akhirat. Dunia memang ya adilnya manusia gimana ya. Kita mah sekarang gimana? Tetap, ya Allah, aku lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ridhomu. Udah, nggak ada lagi. Ya udah, atuh hatur nuhun. Ini ada anak saya. Sini kamu, ini. Hari ini dia bertambah usianya ya. Jadi 4 Oktober, 11 tahun yang lalu, saya sedang melahirkan itu tuh, beliau ini. Barakallah Pas, fi umri. iya, makasih. Cesta tuh didoain tuh sama teteh-teteh sama AA ya. Cesta semoga selalu sehat, pokoknya melahir batin, jadi anak yang soleh ya, yang kuat, yang ngejaga kakaknya ya. Kita hari ini Handara mau transfusi ke Advent. Gitu. Tuh didoain tuh semuanya ya. Amin. Udah pokoknya mah ya, jadi ingat 11 tahun yang lalu tuh lagi ngelahirin tuh nggak keluar-keluar 3 hari. Terus kabur tuh nggak. Hari kedua aku kabur sama suami ke warung steak. Ya Allah, zamannya warung steak. Terus dicariin, ini mana yang mau ngelahirin. Habis nggak keluar-keluar, bener nggak? Udah sakit tuh ngelahirin tuh ya. Saya mau ngasih tahu nih ibu kalian tuh ya. Saya tuh sampai kaki tuh sampai kayak gini nih. Sampai gini sendiri semuanya saking sakitnya. Karena saya nggak mau disesar kan. Jadi udah nggak inget siang, nggak inget malam, udah nggak tahu lah. Ya, makanya baik-baik sama ibu ya. Salamin dari Teh Gina buat ibu Anda semuanya ya. Siap, Bener-bener Teh. wanita terhebat itu ibu kita ya. Ibumu baru bapakmu juga pasti atau ya, gimana kita kalau nggak ada bapak, emang kita dibawa sama burung bango gitu ya, atau kayak keras sakti jadi dari batu, enggak ya. Semuanya sama ya, diciptakannya sama semuanya. Masya Allah, alhamdulillah semuanya bermanfaat ya. Semuanya dari Allah, bukan dari Teh Gina. Teh Gina mah nggak ada apa-apanya ya. Semuanya dari Allah. Ya udah tuh, karena Fatia, alhamdulillah kebersamaan kita teh ya. Jazakillah khairan, Teteh. Wah, jazakillah khairan. Ya, Kasih semuanya. mungkin Ada pertanyaan nggak? bagi yang ingin bertanya boleh open mic. Diduluin moderatornya. Ada yang mau ditanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Yang saya bertanya dalam hati aja. Sok suka malu-malu. Ada yang mau bertanya nggak? Hana, coba Hana, kamu ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Teh. Aduh, lihat orang-orang tuh perawatan ya, adik-adik. Jadi mukanya tuh glowing gitu ya, putih. Sekarang lihat aku sama tangan aja glowingan tangan aku daripada muka aku ya. Glowingan tangan ya Allah. Oh ya, boleh. Ada Liko, terusin lagi. Sok. Silakan Mangga. Sok. Tuh ya, adab kan, Sinta juga izin dulu. Nah, kayak gitulah. Ya udah tuh, alhamdulillah ya tuh sibukan semuanya, Bayu, Rizky juga Sinta. Ya udah tuh semuanya juga alhamdulillah. Ya, kita tadi sudah menutup dengan hamdalah, semua alhamdulillah gitu kan ya. Jadi intinya adalah kita juga bukan pengajian ya, mau ditutup sama doa akhir majelis juga boleh. Ya, mungkin Ya. sebelum ditutup foto dulu, Teh. Oh iya tuh. Ayo foto-foto. Ya, kasihan tuh yang udah pada live. Ya foto-foto buat ini, buat dokumentasi seadanya. Ayo foto-foto guys. Ayo on cam you. Yuk on cam. Ya, foto. Foto. Ayo Hanifah. Ayo Insani. Ayo Lutfi. Ayo foto-foto. Yang nggak apa-apa, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa hayu on cam. Maaf Teh, tidak kondusif. Tesawiyos, Ilsa. Ya. Di etang, merenan Hana, di etang. Oh ya, sebentar. Hana Fauzia itu kebalik, tau nggak? Itu Hana yang coaching ya? Ya nggak? Hana Fauzia kita ini ya? Kita pernah ketemu nggak? Ayo dibalikin Hana Fauzia. Nah, oke yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1. Oke, lagi. 2, 3. Mau lagi nggak?
Nah, kita yel-yel, mumpung ada on semuanya. Karilina, kamu onin bisa nggak? Biar on. Oke, yuk, kita yel-yel ya. Yuk, semuanya ikutin kata-katanya Teteh ya. Yuk. Oh, tips dan trik supaya percaya diri. Itu Ikro, atau nggak? Rizky tuh udah nanya, atau nggak? Ikro. Nanti aku kasih. Oke, yuk semuanya. Yuk, ikuti kata-kata saya ya. Yuk. Dan gerakannya juga diikuti. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup ini Dalam hidup ini harus selalu harus selalu bersyukur, bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Sekali lagi, dan jangan lupa bahagia. Ya udah, alhamdulillah ya. Pokoknya jangan lupa bahagia semuanya ya. Siap. Teteh, makasih banyak atas waktunya di pagi ini, benar-benar Sama-sama. bahagia banget lah gitu. Jadi Bahagia. Itu. Bentar, Rizky bisa pundung. Tunggu. Rizky, trik untuk supaya percaya diri cuma satu, persiapan. Aku nggak bohong. Dan latihan. Udah nggak ada lagi. Kamu sugesti mindset kamu positif gitu. Pokoknya semuanya jangan dipikir yang aneh-aneh. Kamu positif, kamu tersenyum. Terus kamu latih gitu kan. Orang tuh kan nggak percaya diri karena nggak siap. Karena nggak berlatih. Karena nggak tahu apa alien apa. Tapi kalau kamu udah siap, kamu udah berlatih, kamu udah belajar, ya kan? Udah, apalagi bring it on. Udah gitu doang. Itu ya, Ki ya. Pokoknya banyak-banyak latihan. Itu. Rizky bagaimana, sudah terjawab? Sudah Teh. Nuhun. Nah, ya. Sawangsul. Nah. Ya udah tuh semuanya. Terima kasih Hana, Fatia sudah diundang. Kalau ada acara-acara kayak gini silahkan ya, untuk yang masih pada di sini. Silahkan nanti kalau mau jadi pembicara di mana gitu, mangga ya. Silahkan di WhatsApp aja. Pokoknya mah tenang lah. Sawangsul. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang udah hadir. Jangan lupa dipraktekkan ya ilmu-ilmu yang tadi sudah Teteh sampaikan, dipraktekkan, diamalkan, karena ilmu itu harus diamalkan ya Teh. Betul. Sekian aja ya acaranya. Mari kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh deh doa kifaratul majelis biar lebih berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian acara Subuh Project di pagi ini. Jangan lupa datang ke acara Subuh Project di berikutnya ya. Datanya masih ada, jadi aku invite terus. Oke, Kakak. Terima kasih. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Izin live ya. Iya, jangan lupa bahagia semua ya. Iya, jangan lupa bahagia.